saudara merupakan i'tibar kita. Kalau kita nanti meninggal dunia bawa banyak harta kekayaan, bawa dirkah yang banyak sekali, maka nanti akan ditanya oleh Allah, dari mana yang ini, dari mana yang ini, mobilnya dari mana, rumahnya dari mana, tanahnya dari mana, motornya dari mana, perusahaannya dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Kalau ada satu nyangkut yang haram, di sini letaknya kegagalan kita untuk memperoleh kesuksesan kehidupan di hari nanti. Itu dalam soal pencarian rezeki juga ujian. Kalau kita sudah mendapatkan rezeki juga ujian. Wa ila aina anfaqtah. Kalau sudah banyak punya rezeki dan ujian juga itu, kemana harta itu Anda dermakan? Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bagi mereka-mereka yang punya harta kekayaan kemudian suka berderma, bagi mereka-mereka yang punya harta kekayaan suka membantu orang lain, membantu yatim piatu, membantu fakir miskin, membantu janda-janda yang tua, bukan yang muda. Kalau yang muda janda-janda tua yang miskin, mereka-mereka yang punya harta kekayaan kemudian suka membantu orang lain, membantu kepentingan agama Allah, luluslah dalam ujian dan dia akan mudah mempertanggungjawabkan harta kekayaannya. Malah dinyatakan, disinyalir dalam satu hadis baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad, nanti di pintu gerbang surga akan terdapat 4 kelompok. Maksud kami 3 kelompok manusia. Yang pertama kelompok syuhada, sekelompok manusia yang meninggal dunia dengan cucuran darah, dengan mengorbankan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua disebut kelompok ulama, orang-orang yang tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah, sehingga dia akan berkata yang benar walaupun dengan risiko apapun. Di dalam Al-Quran dikatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya ulama itu hanyalah mereka-mereka yang tidak akan takut kepada siapapun kecuali mereka itu hanya akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ulama, kok ulama itu takut kepada perutnya? Kalau mau mengatakan haram padahal barang itu haram, tapi kalau mau mengatakan haram takut kalau perutnya nggak dapat makan. Nanti kalau saya katakan haram, gue nggak dapat duit nanti. Akhirnya yang haram juga dihalalin sama dia. Karena apa? Karena kepentingan perutnya. Itu namanya ulama perut. Ya. Ulama yang benar itu ulama yang tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah. Sehingga kalau sudah datang kebenaran dari Allah, maka apapun risikonya dia akan katakan bahwa ini yang hak. Kelompok yang kedua, risikonya berat ulama seperti ini, saudara. Karena kebanyakan manusia ini banyak yang nggak senang sama kebenaran, sehingga tantangan terhadap ulama yang cinta kebenaran ini terlalu banyak. Dari kanan, dari kiri, belakang, depan, banyak yang mengancam kehidupan dia. Mengapa? Karena dia selalu mengatakan yang benar itu adalah benar. Yang ketiga baru sekelompok, namanya kelompok agnia, orang-orang kaya yang dermawan. Ketika itu malaikat mempersilahkan, "Faya ma'asyiras syuhada," hai para orang-orang mati syahid, persilahkan tuan-tuan sekalian masuk surga duluan. Apa kata orang-orang yang mati syahid? Wahai malaikat, maaf, aku malu dengan para ulama kalau aku harus masuk surga duluan. Mengapa? Karena aku dulu menjadi orang syahid, menjadi orang mati syahid, menjadi pahlawan agama Islam. Aku karena didorong oleh pengetahuanku yang datang dari para ulama. Jangan aku dulu yang masuk surga, persilahkan ulama dulu. Aku malu kalau sampai aku dulu yang harus masuk surga. Lain dengan orang lain. Kalau orang lain kadang-kadang ulamanya belum minum, dia udah minum habis duluan. Kalau aku nggak mau seperti itu, persilahkan deh ulama duluan, saya yang belakangan aja dah. Karena ilmu saya datang dari para ulama. Aku malu kalau ulama harus masuk surga setelah aku. Akhirnya malaikat memberikan komando, hai ulama,
Persilakan masuk surga duluan. Udkhulul jannata awwalan. Masuk surga duluan wahai para ulama. Kata ulama, hai malaikat, ketahuilah saya dulu memperjuangkan agama Islam. Bisa membuat madrasah, bisa membuat masjid, bisa membuat pondok pesantren. Bisa berjuang dengan gampang dan mudahnya. Transportasinya begitu gampang. Mengapa? Karena dibantu oleh para orang-orang kaya. Oleh karenanya tolong wahai malaikat, jangan saya suruh masuk surga duluan. Tolong kalau bisa orang-orang kaya yang dermawan itu supaya masuk surga duluan. Saudara-saudara, melalui hadis ini, maka akhirnya nanti yang masuk surga duluan bukan ulama dan bukan syuhada, justru orang-orang kaya yang dermawan. Oleh karenanya, mudah-mudahan bagi kita sekalian yang punya harta kekayaan mampu untuk mensyukuri nikmat, dan yang miskin mampu untuk mengendalikan nafsu kita sehingga kita mampu selalu mencari rezeki yang halal. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah ujian. Allah nyatakan wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami akan uji dengan enak dan tidak enak. Yang enak harus mensyukuri, yang kena musibah harus sabar. Oleh karenanya kita siap-siap berdoa oleh Rasulullah, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aynayya saghira wa fi a'yunin nasi wal a'da'i kabira walhamdulillahi rabbil alamin.